Halo Zola, Hai. aku punya hubungan sama pacar aku. Beberapa hari yang lalu tuh kita berakhir. Jadi memang dari awal kita sudah concern kalau hubungan ini tuh akan ada masalah dari persetujuan dari orang tuanya. Aku adalah anak sandwich generation dan dia tuh seorang anak tunggal yang mungkin status perekonomian lebih oke gitu. Namanya putus itu pasti nggak akan gampang. Apalagi udah terbiasa dengan rutinitas. Kalau memang udah dari awal tahu ini ternyata nggak bisa, kadang kita selalu ada hopes kan. Jangan berpikir kalau kayaknya mungkin ini bisa. Ternyata setelah dijalanin nggak bisa. Halo Zola, Hai. Apa kabar? aku kabar baik Zola. Kenalin aku Lani. Lani, hai Lani. Ya. So tell me. Ya, jadi begini Zola. Aku punya hubungan sama pacar aku yang mungkin baru beberapa hari yang lalu tuh kita berakhir. Oh, setelah berapa lama relationship? Kenal sudah 4 tahun, tapi memutuskan untuk bareng dan berjalan serius itu di 1 tahun. Oh, maksudnya kenal 4 tahun ini apa sebagai temen? Sebagai teman iya, sebagai teman sudah berarti aku baru mulai pacaran tuh di tahun lalu. Oke. Dan Tahun akhirnya lalu. putus. Dan akhirnya putus. I'm sorry to hear that. What happened? Sebenarnya kayak gimana ya? Jadi memang dari awal itu tuh kita sudah concern kalau hubungan ini tuh akan ada masalah dari persetujuan dari orang tuanya, karena kayak selama berteman pun kayak ya sudah gitu, hanya untuk maju untuk menjalin status berpacaran itu memang itu butuh gimana ya, butuh keberanian mungkin ya. Keberanian dari sisi siapa? Keberanian dari sisi dianya. Jadi aku adalah anak sandwich generation dari keluarga sandwich generation. Dan dia tuh ya bisa dibilang seorang anak tunggal yang mempunyai mungkin status perekonomian lebih oke gitu. Dan akhirnya memang dia udah bilang kayaknya mamanya dia tuh kurang setuju, apalagi kita juga dengan latar belakang budaya yang berbeda juga. Budaya yang berbeda maksudnya? Dia itu aku dari Sumatera, dia itu masih ada keturunan Chinese gitu. Dan menurut dia yaitu mamanya tuh sudah memberikan kisi-kisi gitu lah. Saya tuh mau kamu semoga dapet jodoh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Sudah memiliki kriteria tersendiri untuk anaknya. Oke. Dia dari awal sudah menjelaskan itu, dan dari awal hubungan ini juga aku udah menjelaskan tentang resiko-resiko berhubungan sama aku, tanggung jawabnya yang memang harus dijalankan gitu. Sebagai seorang anak sulung, seorang anak perempuan pertama yang memang orang tua aku tuh sakit, jadi ya pasti berbeda lah dengan kisahnya dia. Tadi kamu sempat bilang kalau dengan kamu berarti udah ready dengan resiko dan tanggung jawab. Tadi kalau nggak salah kamu bilang. Ya, betul. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu jadi aku itu kan dari kecil tuh pasti cerita kecil aku sama cerita kecil dia tuh beda gitu. Aku ada tanggung jawab aku, seperti yang membuat dia itu terkesan sama aku adalah ketika aku berani mengambil rumah itu untuk membeli rumah untuk keluarga aku. Maksud dia tuh kayak nggak ada orang tuh yang seperti itu gitu loh. Dari sekian banyak perempuan yang dia kenal tuh yang mempunyai niat itu tuh aku gitu. Menurut dia gitu, niat untuk berbuat baik untuk keluarganya tuh menurut dia tuh itu adalah nilai plus dari aku ketika dia memutuskan untuk menjalin hubungan sama aku. Kita udah perjuangin sih sama orang tuanya, berapa kali juga ketemu, dan aku pas ketemu tuh disambut baik sama orang tuanya. Oke. Oh, kamu udah ketemu sama orang tuanya?
udah ketemu sama orang tuanya, disambut baik juga sama orang tuanya. Jadi aku ngerasa kayak itu bukan sebuah masalah karena aku disambut baik. Hanya setiap kali abis ketemu sama orang tuanya tuh aku selalu nanya, apakah ada feedback dari orang tuanya gitu loh tentang aku, penilaian tentang aku tuh seperti apa gitu. Dia bilang nggak ada, diem-diem aja gitu-gitu doang. Gitu. Jadi ya sebenarnya aku agak bingung juga pas di situ. Sampai akhirnya kayak ada perubahan gitu dari sikapnya dia sih di tahun ini. Kemarin di tahun ini gitu. Di tahun ini kayak ada perubahan sikapnya dia yang kayak aku juga agak ragu, agak mempertanyakan juga gitu loh. Agak mempertanyakan kayak dia tuh kayak banyak bingungnya gitu. Dia kayak banyak bingungnya. Jadi ya udah. Jadi kayak gimana ya? Terus kayak aku tuh mikir apa emang sebenarnya nggak bisa bareng kali ya? Maksudnya aku jadi ngerasa tuh kayak keraguannya tuh bukan sebenarnya nggak di orang tuanya tapi di dianya. Itu yang kemarin aku rasakan sebelum hubungan ini berakhir. Tapi kemarin itu karena aku udah kayak ngerasa kok ini beda gitu, kayak ada perubahan sikap dari dia juga. Akhirnya kan aku selalu mempertanyakan gitu, kamu masih sayang gak sama aku? Kamu masih sayang gak sama aku? Gitu terus. Pokoknya kita kayak menentukan satu hari gitu buat ketemu untuk memang fokus buat ngobrolin ini. Terus ya udah, aku kayak mikirnya mau mengevaluasi hubungannya gitu lah. Mau mengevaluasi hubungannya. Dan di awal juga aku udah kayak gimana ya? Aku mungkin udah siap kali ya sama semuanya gitu loh. Ya udah, akhirnya dia bilang kalau orang tuanya tuh sampai sekarang tuh masih belum ada feeling sama aku. Sedangkan orang tuanya itu sudah lansia, udah usia 69 tahun. Dan dia kayak mempertanyakan gitu mau sampai kapan gitu. Sedangkan mungkin dia udah kayak menyuruh pasangan aku atau mantan aku ya aku bilangnya untuk menikah mungkin ya. Ketika dia cerita itu aku juga kayak bilang juga berarti memang udah ada yang cocok gitu loh sama feelingnya. Maksudnya dia udah berani bicara seperti itu sama aku, mungkin udah ada orang lain yang cocok sama dia dan sama keluarganya mungkin sama mamanya gitu. Dia bilang sih belum. Dia bilang sih dia tuh bingung ngomongnya, takut aku sedih. Ya gitu, sedih sih sedih. Aku bilang tuh kayak ya aku kayak udah siap gitu loh untuk resiko ini karena kan di awal itu kita udah tahu resikonya apa. Ya gitu. Aku sedih tuh kalau ya udah hubungannya berakhir, tapi aku kayak takut gitu loh, takut. Berarti kan otomatis besok aku takut di cut off aja gitu loh. Maksudnya di cut off? Kayak besok itu nggak ada komunikasi lagi. Tapi ternyata sih enggak sih. Maksudnya sampai saat ini kita masih berkomunikasi baik. Kenapa kamu takut di cut off? Mungkin aku takut nggak ada hal-hal yang biasa aku lakuin gitu. Maksudnya kebiasaan aku bareng dia. Lebih ke rutinitas? Ya, ke rutinitasnya, betul. Tapi kan kalian udah pisah dan gak ada kewajiban apapun untuk memang harus kontak satu sama lain. Sebenarnya masih. Masih maksudnya? Kan ini menurut dia tuh, terus kan karena aku tanya kemarin, berarti udah ada orang yang cocok buat kamu dan untuk orang tua kamu gitu. Dia bilang belum dan nggak tahu mau sampai kapan. Juga sendirinya karena belum siap juga ke hubungan selanjutnya. Terus aku bilang, berarti kalau misalnya udah ada atau belum ada, aku tuh perlu ada batasan kan. Maksudnya kalau dia udah ada ya aku baru aku bisa memberikan batasan gitu loh untuk hubungan aku sama dia. Tapi menurut Jola tuh masih mungkin gak sih aku sama dia bareng? Ada beberapa family yang memang mereka nggak terlalu peduli. Ada beberapa family yang memang mereka peduli punya anak pasangannya itu dengan siapa gitu loh. Tapi kalau misalnya di your issue ini berarti sebenarnya karena ada beda culture, terus udah gitu juga ada tuntutan dari familynya dan dianya pun juga harus mengikuti. Ya mau nggak mau, berarti kan memang harus di let go. Karena kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang sebenarnya memang nggak bisa. Kalau misalnya memang udah putus dan kalian masih berhubungan, poinnya untuk apa? Untuk berhubungan lagi. Kalau memang sudah putus, gitu. Akan lebih baik kalau memang misalnya putus dan dua-duanya ya udah heal aja, and then move on. Karena ketika kitanya udah putus dan kitanya masih kontak, it's gonna be hard for you to move on.
karena masih berhubungan dengan dengan mantan yang memang sebenarnya udah nggak bisa. There's no point kan. Yang ada nanti malah sakit hati lagi. Untuk move on-nya lagi pun juga akan susah karena kamu bayangin ketika kalian masih keep in touch, and then feelings also involved, dan ternyata dia ada yang lain, dan kamu akan sakit hati lagi. Mungkin berasa udah nggak caring, berasa dibuang misalnya gitu ya, berasa diputusin lagi gitu. Kalau memang udah dari awal tahu kalau memang ini ternyata nggak bisa, kadang kita selalu ada hopes kan. Ada hope yang berpikir kalau kayaknya mungkin ini bisa. Ternyata setelah dijalanin nggak bisa. Tapi kalau misalnya udah berhubungan dengan orang tua, itu agak susah biasanya. Apalagi kalau misalnya orangnya memang selalu ngikut kata orang tua. Berarti blessing dari orang tuanya buat dia penting. Betul. Aku juga bilang ke dia kalau aku jadi dia juga aku bakal ngelakuin hal yang sama. Maksudnya aku nggak menyalahkan apapun tentang keputusan kemarin itu. Gitu. Aku juga kayak ya udah gitu. Kalau memang masih mau kontak dan masih mau berteman, let's say misalnya masih mau berteman gitu ya, walaupun udah putus gitu ya. Dua-duanya masih tahu boundariesnya masing-masing. Kalau ketika teks itu tuh bukan ada ekspektasi apa-apa. Jadi no expectation untuk oh ini mungkin balik, oh mungkin dia ada rasa sayang, oh mungkin masih bisa balikan. Pasti rasa itu akan ada. Tapi akan lebih baik kalau memang misalnya tahu itu udah nggak bisa dan memang harus putus, ya udah take a break dulu aja. Dua-duanya ya udah nggak usah kontak dulu aja kalau memang maunya begitu. Aku juga nggak akan memaksa dia buat menjalin hubungan lagi bersama aku. Gitu. Aku jujur kayak gimana ya? Aku cerita ke beberapa temen aku kalau aku udah nggak bareng lagi sama dia. Terus aku bilang aku nggak sedih. Aku bilang aku nggak sedih gitu. Karena aku yakin gitu loh. Ini tuh jadi pelajaran, jadi pengalaman baik buat aku. Ketemu sama dia tuh orangnya juga baik gitu. Dia tuh kayak bisa ngambil nilai-nilai plus gitu loh dari aku. Apa yang aku ceritain tuh dia bisa nangkep gitu nilai positif yang ada di diri aku. Terus aku bilang sama dia, maksudnya dia tuh intinya tuh aku kayak sebenarnya yang aku takutin itu kita tuh putus karena ada hal yang jelek dari akunya gitu. Tapi dia bilang enggak sih, dia bilang enggak gitu. Dia bilang bukan tentang itu tapi tentang mamanya seperti yang memang tadi aku ceritain itu. Dia memang nurut sama mamanya, dia sayang banget sama mamanya dan aku enggak menyalahkan keputusan dia juga. Kalau memang endingnya seperti ini gitu. Hanya itu. Terus aku bilang juga sama dia kayak setelah hubungan ini selesai juga aku yakin kalau aku tuh akan jauh lebih baik gitu. Aku juga kayak gimana ya, kayak ada hal-hal yang kayak aku takutin juga dari dia karena dia seorang anak tunggal dan orang tuanya juga kan kayak udah di usia lanjut. Aku juga kayak berdoa gitu loh di dalam diri aku, semoga tuh dia juga dapat pasangan tuh yang baik gitu. Dapat pasangan yang baik yang memang mau nerima dia, yang memang mau nerima, yang bisa nerima dia lah gitu, kekurangan dia gitu. Ya maksudnya yang aku khawatirin itu semoga dia bisa dapat orang yang pantas lah buat dia gitu loh, walaupun itu pilihan orang tuanya, semoga orang tuanya juga bisa dapat yang itu gitu loh. Karena menurutku tuh ya gitu. Iya, sometimes when we are in a relationship, itu kan kita ketemu seseorang itu either it's a blessing or lesson learned. Dan kalau misalnya memang putus itu dalam relationship, at the end of the day kita pasti akan pisah. Either memang pisahnya karena kitanya memang putus atau yang memang pisah karena memang maut. Intinya kan gitu ya. Tapi memang namanya putus itu pasti nggak akan gampang. Prosesnya pun juga pasti nggak akan gampang. Apalagi udah terbiasa dengan rutinitas. Karena kadang beberapa orang itu putus itu mereka karena terbiasa dengan rutinitasnya sebenarnya. Yang aku khawatirkan seperti ini Jola. Kayak aku optimis orangnya. Aku optimis aku akan jadi orang yang lebih baik dari hari ini. Aku akan lebih keren lagi dan pasti aku akan mencari karena hari ini aku belajar dari hubungan ini. Aku pasti akan mencari orang yang lebih baik dari dia. Orang yang lebih
Iya, aku nggak bilang dia kan baik gitu. Menurutku dia versi terbaik dia gitu loh. Yang dia kasih ke aku gitu. Aku pasti akan bisa dapat kayak gini, dapat kayak gini, dapat kayak gini. Aku kayak udah ada standarku gitu loh. He has his own life, and with the family juga. You have your own life juga. At the end of the day, kalian harus masing-masing jalannya. Dan kalau memang kamu mau terbaik buat dia, kamu cukup berdoa juga. Berdoa kalau misalnya memang everything sesuatu yang baik buat dia gitu ya. Tapi kamu nggak perlu mikirin karena kamu harusnya fokus ke diri kamu, bukan fokus ke diri dia. Ya. And then you need to set boundaries juga gitu. Anything that related to him itu udah nggak ada urusannya sama kamu lagi karena memang udah selesai. Karena itu decision dan konsekuensinya adalah ya itu yang dia ambil. Dan kalau memang dia udah memutuskan untuk itu, berarti ya just wish him the best. Dan kamunya nggak usah capek untuk mikirin nanti dianya gimana, happy atau enggak segala macam. You need to focus on yourself. Ya betul. Gitu. Ya. Sekarang sih ya lagi di situ aja sih Jola concernnya. Aku bilang ya udah gitu. Okay, thank you ya. Hopefully it helps. Focus to yourself dulu aja. Okay. Thank you, Jola. Bye-bye. Bye.